Radio Tidar 104,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. Jam 10 pagi, ngantor balik lagi sahabat Tidar, ditemenin sama Iqbal pastinya. Ini adalah hari Senin yang udah ngerasa Monday Madness. Jam segini udah digempur sama kerjaan, bersyukur ya kan. Masih diberikan kesempatan untuk bisa tetap mengais cuan. Kantor juga udah tercover BPJS Ketenagakerjaan juga, jadi lakukanlah gitu. Tapi untuk yang sekarang juga masih cari kerja atau mungkin para freelancer nih, para petani, para pedagang, bahkan part time di semua tempat gitu. Suka mikir nggak sih kalau besok hari tuanya kayak gimana? Kemudian kalau ada apa-apa ketika bekerja gitu. Nah, ini salah satu sisi penting untuk kita juga wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu seperti ini nih sahabat Tidar. Meskipun kita freelancer, kita ternyata bisa untuk tetap menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, makanya untuk membahasnya pagi hari ini, hari Senin ya, Iqbal senang banget bisa mendatangkan langsung ini ada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, Pak Budi Pramono. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas Iqbal. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Kantor gimana nih? Pencairan banyak sekali yang ngantri kah? Aman, nggak ada ngantri lagi saya. Oke, baik. Yang juga akan bersama kita untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar juga dan juga memberikan pencerahan. Para freelancer ini juga wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kita juga sudah ada Kepala Bidang Kepesertaan, Ibu Rosalia Agustin. Ibu, cantik sekali pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sehat juga ya Bu Rosa ya. Baik, nah untuk sahabat Tidar silakan, kita juga udah posting di Instagram dan juga Instastory. Boleh menanyakan tentang BPJS Ketenagakerjaan. Nanti bakal dijawab sama Pak Budi dan juga Ibu Rosa pagi hari ini. Tapi langsung nih, kita ke Pak Budi dulu nih. Mungkin boleh dijelaskan untuk yang sampai sekarang masih juga belum paham gitu. BPJS Ketenagakerjaan ini sebenarnya apa Bapak? Wah, ini binatangnya apa nih? Jadi BPJS itu ada dua. Jadi perintah Undang-Undang 40/2004 itu tentang sistem jaminan sosial nasional. Bahwasanya pemerintah itu menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik itu yang bekerja atau yang tidak bekerja. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan dengan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggaranya. Jadi Indonesia ini ada dua. Betul. BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Kesehatan itu merupakan embrio dulu bertransformasi dari Askes. Jadi mereka menyelenggarakan kesehatan yang dulunya kepada ASN, TNI Polri, sekarang kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkait dengan namanya Universal Coverage untuk jaminan kesehatan nasional. Betul. Nah, yang satu lagi BPJS Ketenagakerjaan itu dulu adalah PT Jam Sostek, yang dulunya programnya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pengeluaran kesehatan. Terus setelah bergabung menjadi BPJS, program kesehatan yang khusus untuk pekerja itu dialihkan ke BPJS Kesehatan. Nah, sekarang kami mengelola 4 program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun yang terbaru, dan yang kemarin Undang-Undang Omnibus Law itu mengamanatkan ada satu lagi jaminan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Itu dia. Jadi ada yang di masyarakat nih yang familiar sekali adalah BPJS Kesehatan. Jadi agak membingungkan ya kan? Betul. Kalau kok ada banyak ini gitu jaminannya. Nanti kami ada sosialisasi, ya nih BPJS, nanti ditanya, oh saya sakit kemarin, padahal beda program. Itu dia Mas Iqbal. Oke, ini mungkin tadi Bapak sempat singgung ada dua ya, BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Mungkin kita keburu Bu. Ini perbedaan apa nih yang bisa membuat masyarakat ini paham? Oh, perbedaannya jelas nih antara kesehatan dan juga ketenaga kerjaan. Oke, baik. Perbedaannya kalau terkait BPJS Kesehatan dari satu
targetnya atau segmennya yang diproteksi ya. Jadi kalau di BPJS Ketenagakerjaan memang kita memproteksi pekerjanya. Pekerjanya aja ya. Jadi tenaga kerjanya yang kita proteksi. Sedangkan kalau di BPJS Kesehatan dia tidak melihat status pekerjaan, dia yang penting di dalam satu kakak, suami, istri, anak. Dilindungi dalam program yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional. Betul. Sedangkan kalau di BPJS Ketenagakerjaan kita melindungi pekerjanya, baik dia bekerja di sektor formal, yaitu yang kerja menerima upah dari perusahaan atau badan usaha, maupun pekerja yang dia secara mandiri. Contoh dia pedagang atau dia bertani, yang mana dia tidak digaji, tapi dari hasil kerjanya dapat penghasilan. Seperti itu. Dan programnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Budi, yaitu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Oke. Itu berarti perbedaannya udah mendasar banget ya. Kalau kesehatan itu bisa dibilang satu keluarga. Kalau yang ketenagakerjaan hanya satu yang bekerja atau yang menghasilkan upah gitu, meskipun bisa dari kantor, bisa upah sendiri gitu ya, karena dia tadi yang saya bilang di awal, para freelancer nih kalau anak-anak generasi milenial sekarang. Betul, nah, ini tadi juga sempat disebut ada beberapa program-program dari BPJS Ketenagakerjaan. Tadi Bapak sempat menyebut ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Mungkin boleh di-spill satu-satu nih. Proteksi dari atau mungkin program jaminan kecelakaan kerja seperti apa, kematian seperti apa, kemudian hari tua juga seperti apa, Pak? Oke, makasih Mas Iqbal. Jadi jaminan kecelakaan kerja itu memberikan perlindungan kepada pekerja, mulai dia dari rumah berangkat, di jalan, di tempat bekerja, pulang, tapi rutenya itu memang selalu dia laluin, atau dia ditugaskan oleh pimpinan keluar kota. Yang penting dia ada surat tugasnya. Nah itu kita protek. Tidak 24 jam, tetapi bisa menjadi 24 jam kalau memang dia ada dengan hubungan pekerjaan selama ada perintah. Itu dia. Nah manfaatnya apa? Manfaatnya jika terjadi kecelakaan kerja kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan, itu dirawat di rumah sakit yang kerja sama-sama kita, unlimited. Jadi biayanya itu nggak terbatas selama itu ada indikasi dokter. Oke. Itu dia. Jadi kelasnya di rumah sakit swasta itu kelas 1, kelas 2, di rumah sakit pemerintah itu kelas 1. Oke. Itu dia. Ini jadi para pekerja pun juga terproteksi ya, misalkan ada apa-apa selama aku bekerja, sudah ada BPJS Ketenagakerjaan ini ketika sudah menjadi peserta ya. Jadi aman ketika berangkat ke kantor, serempetan, jadi aman ya berarti ya? Aman, jadi dia nggak mikir lagi, oh ini nanti ada biaya ini, biaya itu nggak perlu lagi untuk peserta kita. Dan selama dia dirawat, nanti gajinya yang dia tidak dapat hariannya itu dikalikan itu proporsional 30 hari. Wah. Jadi kalau misalnya dilaporkan ke kami itu UMP, jadi dia dirawat itu selama 30 hari, nanti gajinya kami ganti untuk sebesar 30 hari itu berapa sebulannya. Itu dia Mas. Jadi dia aman, proteksi lah, ke keluarga nggak mikir lah. Kurang apa gitu ya coba perjuangan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memproteksi para pekerja di Indonesia. Itu baru yang kecelakaan kerja. Kalau jaminan kematian, nah ini seperti apa Pak? Kematian ini, jadi di kecelakaan kerja tadi ada juga risiko meninggal gitu. Jadi di situ kecelakaan kerja itu bisa meninggal, bisa sembuh dengan cacat, atau dia meninggal dunia. Saya jelaskan sedikit lagi JKK ya. Ya kalau misalnya dia sembuh cacat, nanti tingkat persentase kecacatan itu kita hitung. Jadi dia dapat pengganti atas kondisi cacat yang dia terima. Jadi nanti ada dokter penasehat yang menetapkan persentasenya, dihitung, nanti dia dapat. Terus kalau meninggal karena kecelakaan kerja, itu berbeda dengan meninggal tadi program JKM ini mau saya jelaskan. Jadi meninggal kecelakaan kerja itu dia dikali 48 bulan gaji yang dia laporkan. Yang dia laporkan per bulannya berapa, nanti ahli waris dapat itu. Jadi kalau misalnya UMP dikali 48, terus nanti ada santunan uang pemakaman sebesar 20 juta, 10 juta ya, 10 juta. Terus nanti anaknya kalau masih bersekolah, 2 orang itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi dapat beasiswa. Itu dia. Nah, kalau meninggal program JKM adalah meninggal biasa. Meninggal biasa itu karena sakit itu. Jadi ahli waris itu akan dapat santunan senilai 42 juta. Tapi kalau dia terdaftar di program kami selama 3 tahun, makanya anaknya juga akan dapat beasiswa 2 orang.
Berarti jaminan kematian ini malah kalau tadi Bu Rosa sempat bilang BPJS Ketenagakerjaan hanya mengcover pekerjanya, tapi manfaatnya malah bisa satu keluarga begitu ya, yang bisa kita tangkap. Itu baru yang jaminan kematian. Ada lagi jaminan hari tua. Mungkin Bu Rosa bisa menjelaskan, Bu, ini program apa lagi nih yang membuat BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar sayang sama para pekerja? Ya, jadi kalau dua program tadi yang disampaikan oleh Pak Budi itu sifatnya adalah proteksi, ya, proteksi bagi pekerja agar nyaman selama melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, sedangkan program yang ketiga yaitu jaminan hari tua, dia lebih sifatnya adalah tabungan. Tabungan yang kita harapkan itu bisa dipergunakan pada saat nanti di hari tuanya dia sebagai bekal. Nah, jadi di dalam program jaminan hari tua ini keseluruhan iuran yang nanti disetorkan atau dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan akan dikembalikan lagi seluruhnya, malah diberikan pengembangan daripada iuran tadi. Jadi dapat nilainya jadi nilai tambah, nilai lebih pada saat dia nanti berhenti bekerja itu sudah bisa untuk dicairkan kembali. Ini membuat orang beramai-ramai ke kantor ya Bu, kayaknya ya Bu ya. Betul. Kemudian yang kemarin juga sempat ramai diomongin adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ya kan, itu juga apa lagi ini Bu program dari BPJS Ketenagakerjaan? Oke, kalau program jaminan kehilangan pekerjaan itu sebenarnya bisa dikatakan program bonus ya Pak Budi ya. Bonus ya, apresiasi dari pemerintah, di mana apabila perusahaan itu sudah memenuhi ketentuan persyaratan, yaitu dia sudah ikut programnya lengkap. Mungkin tadi ada yang terlewat Mas, program yang keempat. Apa Ibu? Nah, sebelum kita ke JKP tadi, kita ke program yang keempat yang jaminan pensiun. Oh iya, jaminan pensiun belum ini ya? Ya, mungkin kalau selama ini jaminan pensiun itu kan orang taunya, wah jadi PNS aja dulu ya, baru nanti dapat pensiun. Nah, sesungguhnya sekarang melalui BPJS Ketenagakerjaan, karyawan swasta pun bisa nantinya dapat pensiun melalui program jaminan pensiun, yaitu manfaatnya bisa dia dapat seperti PNS gaji bulanan pensiun atau bisa secara sekaligus seperti itu. Nah, setelah empat-empatnya program itu diikuti, maka perusahaan mendapatkan apresiasi yaitu program tambahan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau ada yang di PHK karyawannya nanti bisa dapat 3 manfaat Mas. Jadi 1, dapat bantuan uang tunai selama 6 bulan selama dia belum mendapat pekerjaan. Terus yang kedua, dapat akses informasi pasar kerja, ya, yang mana itu nanti dikelola oleh dinas tenaga kerja. Betul. Kemudian yang ketiga, pada saat dia mungkin saya pengen ngelamar nih, misalnya menjadi profesi tertentu, tetapi saya belum punya skillnya. Betul. Nah, dia nanti bisa mendapatkan pelatihan yang diberikan secara gratis. Oke, jadi ini komplit sekali ya, usaha dari BPJS Ketenagakerjaan benar-benar sayang sama pekerja se-Indonesia dengan banyak sekali program. Nah, ini pertanyaannya adalah kalau mau ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, ini mungkin boleh dijelaskan, kemudian iurannya seperti apa Ibu? Apakah juga potong gaji yang amat berat begitu ya? Karena lihat tadi yang diberikan atau manfaatnya itu kan gede banget. Apakah juga semahal itu begitu Bu untuk iuran per bulannya? Ya. Untuk iurannya memang kita harus membedakan dulu Mas dari segmen pekerjanya ya. Kalau dia di pekerja penerima upah, jadi dia yang digaji oleh seseorang yang pengusahanya ya, pemilik usaha, dia karyawan, maka di dalam 4 program kami itu memang ada yang menjadi kewajiban dari pemberi kerja. Misalnya untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian itu mutlak menjadi kewajiban pemberi kerja, ya, karena proteksinya kan memang terkait hubungan kerjanya dia. Iurannya juga dibagi dari kelompok risiko, dari mulai risiko yang paling rendah itu misalnya dia bergerak di bidang jasa atau perdagangan. Kecelakaan kerja dan kematian itu hanya sekitar 10.000 sampai 11.000 iurannya per bulan per orang. Nah, kalau jaminan hari tua ya nanti tergantung dari upah yang dilaporkan. Upahnya minimal adalah UMK ya, dilaporkan di kami itu kurang lebih iurannya nanti sekitar
100 ribuan. Oke. Ya, tergantung UMR-nya berapa ya, gitu ya. Betul. Hanya nanti 100 ribu itu jangan khawatir, itu bukan uang hilang. Betul. Karena ibaratnya cuma dia dititipkan, dia hanya dititipkan, kemudian nanti dikelola dan dikembalikan lagi pada saat berhenti kerja. Betul. Tuh. Kemudian yang terakhir pensiun itu iurannya 3% dari upah. Ya, upah yang dilaporkan ke kami minimal UMK. Betul. Seperti itu. Oke, dan itu juga melihat tadi yang sudah dijelaskan tentang manfaat setelah kita tua gitu ya, atau mungkin setelah selesai kerja, bahkan ketika tadi berangkat kerja ada kenapa-kenapa, kemudian ketika kita meninggal juga manfaatnya bisa sampai satu keluarga, itu juga banyak sekali ya, dan itu juga kecil bisa dibilang kita menyisihkan setiap bulannya. Ya, jadi dari iuran tadi 90% lebih itu pasti kembali lagi ke pekerjanya. Ya, hanya sekitar ya kurang dari 10% itu yang memang sifatnya kita gotong royong untuk proteksi yang tadi nominalnya pengobatan non limit, ada beasiswa juga sampai ratusan juta. Seperti itu, jadi nggak rugi lah kalau ikut di BPJS Tenagakerjaan. Dan mungkin untuk sahabat Tidar, segmen pertama kita udah ngebahas banyak sekali, mungkin sudah ada pandangan begitu ya tentang betapa pentingnya kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi silakan untuk yang mau bertanya, saya buka line WhatsApp di 0878 0878 9430. Ini Ibu Rosa dan juga Pak Budi baik banget karena udah ada 5 merchandise juga ya, yang disiapkan untuk yang mau bertanya. Jadi silakan sekali lagi WhatsApp-nya ke 0878 0878 9430 atau boleh DM kita di Instagram @radio_tidar_fm. Dan untuk sahabat Tidar yang kepengen tahu gitu ya informasi lebih lanjut tentang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, sahabat Tidar bisa langsung datang saja ke kantor Cabang Magelang di Jalan Ahmad Yani nomor 403, Keramat Utara, Magelang. Bisa telepon ke 310430 atau bisa email ke kacap.magelang@bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa klik langsung ke www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Morning interview, sosialisasi bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Magelang seputar program perlindungan pekerja informal akan segera kembali, jangan kemana-mana. 4,3 FM Radio Tidar. 4,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Ngantornya masih ditemenin sama Iqbal, sahabat Tidar, untuk 1 jam pertama. Senang sekali kita bisa menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Kita masih mensosialisasikan perlindungan pekerja informal sampai nanti ke jam 11 siang. Silakan untuk sahabat Tidar yang kepengen banget bertanya seputar BPJS Ketenagakerjaan, boleh WhatsApp-nya di 0878 0878 9430 atau boleh juga sahabat Tidar DM kita di Instagram di @radio_tidar_fm. Nanti di akhir acara kita akan kasih 5 merchandise untuk sahabat Tidar yang menanyakan pertanyaan pagi hari ini. Kita masih kembali bersama Pak Budi Pramono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Pak Budi, masih semangat Pak Budi? Wah, semangat 45, Mas Iqbal. Sudah kita spill beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Budinya nih sahabat Tidar. Ada juga Ibu Rosalina Agustin, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Magelang. Oke, siap Mas. Masih ya Bu ya. Oke, pertanyaan seputar kepesertaan ini juga banyak sekali nanti yang kita juga bakalan bahas. Tapi tadi sempat kita belum singgung tentang BPU ya Bu ya? Iya, betul. Oke, mungkin boleh dijelaskan kembali untuk sahabat Tidar yang mungkin sekarang posisinya sama nih, ya kan? Para pekerja penerima bukan penerima upah. Ini apakah juga harus wajib ikutan BPJS Ketenagakerjaan Ibu? Ya. Jadi untuk pekerja bukan penerima upah ya, atau kita juga bisa nyebutnya pekerja mandiri kayak petani, nelayan, freelancer, termasuk sekarang kan yang banyak itu kayak YouTuber ya, vlogger seperti itu bisa diproteksi di kami dan secara normatifnya sebenarnya harusnya wajib. Tapi saya lebih ke menekankan manfaatnya besar sekali kalau sudah terlindungi di kami. Dan itu iurannya murah loh, hanya 16.800. Itu sudah memproteksi untuk kecelakaan kerja dan kematian. Oke, tadi kita udah jelaskan kecelakaan kerja itu penting banget. Contohnya aja Pak Tani nih. Pak Tani lagi nyangkul di sawah, kakinya kena cangkul. Ya kan itu kalau untuk BPJS Kesehatan tidak tercover ya biasanya ya Bu ya. Iya. Nah makanya Ketenagakerjaan ini bisa mengcover seperti itu kah juga atau bagaimana? Bisa Mas. Jadi kena alat kerja ya kayak pacul, cangkul, terus sabit seperti itu. Atau kadang-kadang
kena benda tajam pas lagi di sawah, nggak tahu kena apa paku atau apa, kan itu bahaya juga sebenarnya, bisa tetanus bahkan bisa menimbulkan kematian. Nah itu kita pernah terjadi seperti itu, kasus seperti itu, dan itu masuk ranah perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan. Itu termasuk kecelakaan kerja. Sama juga seperti pedagang lagi kulakan, naik motor, serempetan sama pedagang lain itu juga tercover ya Pak ya untuk BPJS Ketenagakerjaan? Iya itu tercover, karena apa? Nanti kalau misalnya di BPJS Kesehatan, kalau kecelakaan di jalan raya itu dia pekerja, didetek mereka, maka itu tidak akan ditanggung. Paling nanti mungkin di Jasara Harja, tapi kan ada batasan, kalau selesai 50 juta Pak, 25 sampai 50. Tapi begitu peserta kami, dia nanti kalau misalnya dia peserta kami kecelakaan di jalan raya, ada ini ya, ada imbangnya lah gitu. Betul. Ya kan? Maka itu pertama akan di cover dulu sama Jasara Harja. Pelapornya habis, baru nanti kami backup full. Itu kalau ada imbangnya. Kalau kecelakaan tunggal yang nggak ada imbangnya, ini Jasara Harja nggak cover, BPJS Kesehatan juga nggak cover. Itulah BPJS Kerjaan hadir di situ dengan biaya murah sekitar 10.000 sampai 11.000 tadi, tapi manfaatnya luar biasa. Jadi nggak bisa memikir. Yang perlu kita tanamkan bagaimana kita mengalihkan resikonya, nggak usah kita tanggung semua itu. Prinsip asuransinya di situ tuh. Tapi kita bukan asuransi, mungkin mekanismenya saja. Itu Mas Iqbal. Perlindungan pekerja, bahkan ini perlindungan seluruh pekerja di Indonesia ya, meskipun yang formal dan juga informal. Nah, tadi sempat dijelaskan kalau pekerja formal kan mungkin setengah atau mungkin 100% ditanggung sama kantor ya Bu ya untuk pengurusannya. Nah, kalau untuk pekerja informal ini ketika ingin mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan seperti apa Bu? Ya, untuk pekerja informal, untuk pendaftarannya sebenarnya mudah ya. Sekarang kan semua serba digital, serba online ya. Bisa melalui website kami ya, www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Itu di situ nanti bisa langsung di rumah aja sambil browsing, bisa daftar. Cukup nanti datanya dimasukkan iktp saja kok. Kayak KTP, nanti dimasukkan data-data lainnya kayak nomor HP. Kemudian kalau ada email ya, sekarang kita punya WA kan biasanya punya email. Terus pekerjaannya apa? Karena di pekerja bukan penerima upah, satu iuran tadi bisa melindungi 2 pekerjaan loh Mas. Iya, jadi begitu luasnya dan juga ruang dan waktu perlindungannya menjadi lebih luas karena mungkin saja dia punya pekerjaan, misalnya YouTuber ya, kan tidak selalu dia 24 jam bikin konten dan sebagainya. Mungkin dia punya pekerjaan lain, misalnya pedagang online. Nah, 2 pekerjaan itu hanya dari iuran tadi yang nggak nyampe 1 bungkus rokok. Betul. Bahkan kemarin ketika dikalkulasi tuh satu hari tuh kayak nyisikan 600 perak Ibu ya, dengar bisa mengcover 1 bulan bisa dibilang. Iya betul, itu sama aja ngumpulin receh ya, ditabung untuk proteksi 1 bulan. Apakah untuk pekerja informal hanya memproteksi 2 saja Ibu atau bisa semuanya terproteksi? Ya, jadi memang untuk memproteksinya 2 pekerjaan Mas maksimal gitu. Jadi pada saat itu dia aktifnya di pekerjaan apa dan apa, itulah yang nanti dilaporkan ke kami. Atau datang ke kantor juga boleh, ke BPJS Ketenagakerjaan, atau daftarnya bisa melalui agen. Ya, jadi kayak seperti agen drilling ya Pak ya. Kita sudah kerjasama, itu bisa daftar di sana. Jadi kalau misalkan tetangga rumah ada yang jadi agen drilling juga bisa kontak beliau untuk ikutan kepesertaan BPJS Tenaga Bu ya berarti? Iya betul. Persyaratannya juga mudah sahabat Tidar. Jadi tunggu apa lagi? Pekerja informal pun juga tetap sama gitu ya. Semuanya dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan karena memang ini salah satu misinya, benar ya Pak ya? Melindungi para pekerja di Indonesia. Betul. Semua segmen. Dan kalau untuk kawasan Magelang sendiri Bu, Pak, ini juga apakah sudah banyak begitu ya pekerja informal yang menjadi peserta BPJS Tenaga Kerja? Gini Mas Iqbal, biar saya jelaskan. Jadi di kota Magelang dan kabupaten, kebetulan wilayah kerja kami, bahwasanya yang sudah baru terdaftar itu totalnya itu sekitar 80 ribuan. Tapi di segmen penerima upah, bukan penerima upah, dan juga tenaga kerja di jasa konstruksi. Yang proyek-proyek pemerintah, bersumber dari APBD, APBN, itu kan wajib jadi peserta kita. Nah, kalau kita bandingkan dengan potensi
orang bekerja Betul. di kota dan kabupaten sekitar 700 ribuan, hampir 800 lah, baru 10%. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan adalah itu, terutama ke pemerintah daerah, Betul. terus ke komunitas, terus ke stakeholder lain seperti pihak perbankan yang ada di Kota Magelang. Tadi sempat disebut ada jasa konstruksi, berarti para kuli bangunan itu juga Bisa ya berarti Jadi ya. gini, jasa konstruksi itu kan ada yang sumbernya dari APBD APBN, misalnya pembangunan gedung pemerintah atau jembatan atau drainase. Kalau itu kan sifatnya temporer, jadi pekerjanya yang digunakan berapa, total iurannya berapa, dia hanya bayar sekali saja, mulai masa pekerjaan sampai masa pemeliharaan. Nah, kalau khusus pekerja bangunan yang tidak ikut dengan konstruksi, ya kan, Kuli pocokan gitu kalau kita bilang itu ya. bisa daftar mandiri di program itu tadi, program sektor bukan terima upah, jadi lebih tercover dia. Jangan nanti kita misalnya bangun rumah tetangga, kita nggak daftar, kita jatuh, wah ini kan susah nanti. Tetangganya cuci tangan ya, nggak mau nanggung. Cuci tangan, cuci kaki lagi. Iya. Ini juga penting sekali nih. Ini juga kayak banyak sekali ya kuli bangunan atau mungkin ya tadi yang kita juga sempat sebut orang-orang yang kadang-kala kita mikir buat apa sih ikutan BPJS Ketenagakerjaan, ternyata sepenting itu sahabat Tidar. Bahkan ini juga ada Pak pekerja migran Indonesia. Ya, PMI. Itu juga bisa terlindungi BPJS Tenaga Kerja. Sudah juga. memang, jadi aturan Menteri kemarin ya, saya bentar bahwasanya seluruh pekerja migran Indonesia itu menjadi peserta kami. Jadi kita sudah berapa kali bayar. Kemarin bayar klaim itu untuk yang dari Wonosobo tuh sebesar berapa tuh? Meninggal dunia di sana tuh sekitar 50 jutaan lebih tuh klaimnya. Sudah kita sudah kita selesaikan. Itu berarti ngurusnya ketika mereka sebelum berangkat atau bagaimana Pak? Sebelum berangkat, masih masa pendidikan juga mereka sudah dilindungi. Oke. Soalnya teman saya banyak yang naik kapal Pak. Itu juga kayak harus seperti itu ya? Iya, jadi begitu dia ya? masuk pelatihan itu sudah terus sampai di luar negeri. Oke. Ini Bang Burhan yang juga lagi mendengarkan, udah cek ya pastinya ya, katanya besok 1 Juli itu mau berangkat Bu. Ini dia juga nitip pertanyaan soalnya. Dicek lagi sama agensinya itu ya berarti ya. PJTKI Mas. Oh PJTKI-nya. Semoga udah tercover ya Bang Burhan ya. Sudah lah. Kemudian ini yang juga nggak kalah penting. Oke, kalau misalkan bukan penerima upah, mereka kan freelancer gitu ya, nggak tiap bulan menerima. Apabila 3 bulan pertama mungkin mereka masih bekerja lancar bayarnya, kemudian mulai bulan keempat mungkin lagi pesanan seret nih, meskipun sebenarnya tadi ibu bilang nyisihin receh, apabila nggak bisa, apakah juga ada kayak semacam denda-denda gitu Bu? Ya, di kami itu memang kalau untuk bukan penerima upah ya, kita bicaranya ya, karena berbeda nanti perlakuannya dengan yang pekerja penerima upah. Kalau di bukan penerima upah, begitu dia tidak membayarkan iurannya, memang kepesertaannya akan terputus. Ya. Tetapi nanti pada saat dia kemudian melaporkan kembali, dia bisa nanti diaktifkan kembali Mas untuk perlindungannya. Seperti itu. Tapi ngelihat tadi cuma hanya menyisihkan receh ya kan, apalagi kalau ya namanya juga freelancer gitu, ketika ada pemasukan jangan dihabisin semua gitu, tetap harus memproteksi juga karena sepenting itu dan manfaatnya juga besar banget. Jadi memang seharusnya ikut ya Bu ya, dan gimana caranya memang itu kan salah satu kebutuhan prioritas ya kalau sekarang ya, bisa dibilang proteksi diri. Ya ibaratnya kayak kita sudah sedia payung sebelum hujan Mas, ya kan, kita nggak tahu hujan mau datangnya kapan, pagi, siang, malam kan nggak tahu. Yang penting kita udah punya payungnya. Kalau payungnya nggak digunakan pun bisa kita pinjamkan Mas. Kenapa saya bilang gitu? Karena kan karena iuran kita itu kecil tapi manfaatnya besar, itu karena ada gotong royong. Tidak semua kecelakaan barengan atau meninggal barengan. Jadi yang sehat membantu yang sakit, yang masih umur panjang bantu yang mengalami meninggal dunia. Tapi tadi ngelihat dari manfaat yang didapat apabila kita menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini yang banyak banget. Jadi sepertinya memang ya harus sekali ikut sahabat Tidar biar kita selama bekerja juga tenang, terproteksi semuanya. Dan sekali lagi untuk sahabat Tidar yang ingin sekali bertanya-tanya lebih lanjut seputar BPJS Ketenagakerjaan, boleh sekali lagi WhatsApp-nya di 0878 Masih ada satu segmen, nanti kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Tidar yang sudah masuk.
Tapi untuk yang kepengen banget tanya-tanya lebih lanjut, silakan sahabat Tidak sekali lagi datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang di Jalan Ahmad Yani nomor 403 Magelang, atau bisa telepon ke 310430 atau bisa email ke kacap.magelang@bpjsketenagakerjaan.go.id atau bisa klik ke www.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kita ini ada satu studi kasus nih yang kemarin juga sempat viral di sosial media Bu ya, di Instagramnya BPJS Ketenagakerjaan. Ada satu pekerja, dia mengalami kecelakaan kerja sampai lumpuh. Itu juga ternyata ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan di rumah sakitnya, dan juga gajinya juga dikembalikan. Dengar-dengar nih Bu, boleh diceritakan Bu? Itu kejadiannya nggak salah tahun 2016 ya, kecelakaan berangkat kerja kayaknya, kerja di suatu industri di Batam ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi beliaunya itu kecelakaan, terus kerusakan di tulang saraf tulang belakang ya. Betul. Sempat juga ngalami koma, dan sampai sekarang itu memang masih kita berikan pengobatan. Infonya kemarin memang di share di Instagram sudah sampai 7,5 M Mas. Wah. Kita tanggung. Dan juga selama dia dirawat, beliau juga tetap mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja, itu sebagai pengganti penghasilannya gitu. Jadi selain pengobatannya sudah tidak perlu dipikirkan lagi ya oleh pihak keluarga, untuk sehari-harinya itu juga udah tetap terbantu dari santunan tadi. Oke, dan ini juga bisa berlaku untuk yang non formal juga ya, bisa cover itu juga ya. Iya betul. Meskipun kita upahnya juga sendiri gitu ya, nggak ada yang membayarin kalau kita nggak gerak dulu, tapi proteksi yang didapatkan sebesar itu Bapak ya. Ya, kita harus pinter-pinter bagaimana kita mengalihkan resiko. Nggak usah kita tanggung sendiri kalau kita bekerja, jadi lebih aman. Tapi ada satu lagi Mas Iqbal, manfaat lain selain memproteksi kematian, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun. Kita ada program namanya manfaat layanan tambahan. Itu program perumahan. Jadi peserta kita yang sudah 1 tahun dia bisa kredit rumah. Tapi kebenaran ini di program kita ini tidak rumah subsidi, tapi untuk rumah non subsidi. Tapi kalau yang non subsidi komersil dari bank itu pasti lebih tinggi. Kalau kita kan BI repo rate plus 4, jadi lebih rendah gitu. Kalau yang lain mungkin bisa di 11 sampai 13, di kita mungkin di seputaran di bawah 9. Nah, program ini bisa dimanfaatkan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar sudah 1 tahun. Meliputin KPR-nya, kredit pemilikan rumah, dengan kurnya, uang muka perumahan, PUMP-nya itu. Jadi bisa dimanfaatkan pada peserta di BPJS Ketenagakerjaan di Magelang program ini. Kita kerjasama dengan bank pemerintah, dalam hal ini bank, boleh disebut merek ya? Boleh Pak. Bank BTN, gitu Mas Iqbal. Jadi sayang sekali kalau sudah jadi peserta nggak dimanfaatkan program ini. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan tetap, kita bisa menghitung ke depannya, nanti jangan nyewa rumah aja lah gitu. Nyewa rumah kan tiap tahun ketemu. Satu lagi tinggal di rumah mertua kan nggak enak. Ini kabar membahagiakan untuk para milenial ya yang berusaha menuju ke pelaminan nih, para pejuang resepsi nih. Dengerin ini dulu nih. Soalnya kalau udah 1 tahun boleh dicek ke kantornya dulu, bisa langsung ya Pak ya Pak. Prosesnya seperti apa Pak ini kalau misalkan mau pengajuan KPR rumah? Yang pertama nanti dia pasti melihat rumahnya dulu, itu dia mau survei daerah Magelang di mana yang kerjasama sama pihak bank, terus yang pasti bukan yang non nih ya, bukan yang subsidi. Betul. Nah setelah itu dia proses nanti di bank, mungkin BTN ya, mungkin BTN lebih banyak. Ada juga BRI. Nanti kalau dia peserta kita, dia bisa ngajukan ke kita bahwasanya dia peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita cross check, lulus BI checking istilahnya di pihak banknya. Nanti proses akad, nanti dia bisa memanfaatkan program kita. Jauh lebih murah. Cerita bunga nih ya, jauh lebih murah yang komersil dengan jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wah, ini dapat spill lagi nih, kabar membanggakan nih ya untuk para milenial. Segera dicek, kalau misalkan tertarik langsung aja hubungi BPJS Ketenagakerjaan Magelang ya. Dan pastinya nanti untuk yang sudah bertanya ditunggu dulu, kita beri kesempatan Pak Budi dan Bu Rosa
Tarik nafas dulu ya. Ini pertanyaannya udah banyak sekali yang masuk. Kita akan segera kembali setelah yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2022 make your dream come true. Morning interview, sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan Pekerja Informal. Masih kembali ditemenin sama Iqbal, bareng sama Pak Budi Pramono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Magelang, dan juga Ibu Rosalina Agustin, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang. Dan tadi kita sudah bisa tarik kesimpulan bahwasanya tidak hanya yang gajian per bulan ya dari kantor, tapi semuanya para freelancer atau orang yang cari cuan itu juga wajib terproteksi oleh kepesertaan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena anything can happen ya selama kita kerja, apa-apa bisa terjadi. Dan daripada pusing-pusing, biar kita juga lega dalam bekerja, jangan lupa gabung ke kepesertaan untuk BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin boleh diulang lagi Bu sebelum kita jawab pertanyaan, cara untuk mendaftar untuk pekerja bukan penerima upah. Oke, untuk teman-teman yang di wira swasta bekerja secara mandiri, daftarnya gampang, hanya pakai KTP aja. Ya, isi KTP, kemudian kalau datang kantor kami nanti ngisi formulir, memang hanya formulir aja yang diisi, datanya nama, kemudian tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, email, itu aja kok datanya. Ya. Dan tadi juga sempat dibilang Rp600 per hari untuk ibaratnya memproteksi kecelakaan kerja dan juga kematian pastinya ya. Iya, betul. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan yang sudah masuk di 0878 0878 9430. Pak Budi siapa? Ini banyak sekali. Wah, ini deg-degan barbar ini ya. Yang pertama ada, selamat pagi, saya Ibu Noni, punya toko kelontong. Apakah bisa ikut BPJS pekerja informal, dan mau tanya kalau misal telat bayar apakah juga ada denda dan bagaimana penghitungannya? Oke, kalau Bu Noni terima kasih nih ya sudah mau jadi peserta Bisa Kerjaan. Nanti bisa ke kantor atau nanti di akhir acara nanti mungkin bisa kami share nomor yang bisa dihubungi nih. Mas Iqbal. Siap. Mungkin nomor Mbak Rosa atau timnya. Kalau untuk pekerja sektor informal dia nggak ada dendanya gitu. Cuma dia nanti iurannya itu kan dibayar, ada grace period itu namanya. Jadi kalau misalnya dia menunggak ini bayar 1 bulan ini, menunggak 2 bulan berikutnya, di bulan ketiga kalau dia nggak bayar ada case, jadi selama dia nggak bayar 2 bulan ini terjadi kasus baik kematian, kecelakaan kerja, dia masih bisa menerima manfaatnya selama dia membayar sebelum grace periodnya habis. Itu di program sektor bukan terima upah, itu enaknya. Nggak ada asuransi lain yang gitu. Komersil nggak berani karena ini punya negara. Betul. Gitu, karena memang ada wajib negara melindungi gitu ya. Melindungi rakyat. Mungkin sekarang lagi susah, tapi besok namanya juga hidup up and down ya, Pak ya. Oke, sudah terjawab Ibu Noni. Jadi tetap ya toko kelontong nggak mungkin telat bayar kayaknya Pak ya. Wah, tiap hari terima uang masuk. Gimana sih Bu Noni nih? Ada juga siang Pak Budi dan Bu Rosa mau tanya. Dengar-dengar kemarin ada berita bahwa pencairan hanya bisa dilakukan setelah umur 56 tahun. Bagaimana jika kita sudah berhenti bekerja di umur 40 tahun? Apakah harus menunggu sampai 56 tahun atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Dea di Salaman. Oke, baik Mbak Dea. Mbak Dea update berita ya tadi ya. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi memang kemarin ya di bulan Februari itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja yang menyebutkan bahwa jaminan hari tua hanya bisa dicairkan di usia pensiun, yaitu di usia 56 tahun. Nah, kemudian baru memang kemarin di April itu ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 2022, itu ada revisi ya, ada perbaikan untuk persyaratan pengambilan jaminan hari tua, yaitu bisa diambil pertama syaratnya memang sudah berhenti bekerja ya, kemudian tidak harus menunggu di usia 56 tahun ya, tapi dia memang sudah berhenti bekerja baik karena mungkin kontraknya habis atau pengunduran diri, itu sudah bisa mengajukan seperti itu. Oke. Ada juga siang Bapak Ibu izin tanya, siapa saja yang wajib didaftarkan di BPJS TK? Apakah mereka yang sudah menjadi karyawan tetap atau ada batas minimal lama bekerja? Terima kasih dari Adera di Cacaban. Oke, lanjut yang Mbak Adera ya. Kalau untuk pekerja sebenarnya begitu dia bekerja itu sudah wajib dilindungi di BPJS Ketenagakerjaan.
Karena apa? Karena risiko itu kan tidak memandang, si A baru didaftarkan 1 bulan atau si B udah didaftarkan 6 bulan maka dia sudah terdaftar. Tidak. Sebenarnya begitu dia mulai bekerja maka harusnya dia sudah langsung didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dan lagi yang paling istilahnya yang istimewanya dari BPJS Ketenagakerjaan, begitu karyawan tadi didaftarkan, terus didaftarkan iuran pertama, proteksi langsung jalan, Mas. Nggak pakai nunggu-nunggu lagi. Kalau misalnya ibaratnya baru daftar kemarin, hari ini udah kecelakaan, itu sudah ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga menjawab pertanyaan Mbak Bulan. Kalau misalkan baru 1 bulan yang lalu daftar BPJS Ketenagakerjaan dan hari ini tiba-tiba saya keserempet mobil dan biaya pengobatannya banyak, apakah tercover BPJS Ketenagakerjaan? Terjawab Mbak Bulan. Sudah terjawab. Langsung tercover. Ada juga ini Mas Ivan izin bertanya, apakah sekarang bisa ngurus klaim secara langsung? Nah ini kayak berosa nih gempurannya ya. Izin jawab ya Pak Budi ya. Oke, baik. Kalau apa tadi? Sekarang bisa ngurus klaimnya langsung. Oke. Untuk pengajuan klaim, memang sekarang untuk saluran atau cara pengeklaiman masih menggunakan website ya. Jadi melalui website Lapak Asik namanya. Tidak perlu datang ke kantor ya. Tadi Masnya nanya rame yang ngurus klaim, tidak ramai lagi karena memang sekarang bisa lewat Lapak Asik. Tetapi juga kita memberikan kanal baru lagi, yaitu untuk pengeklaiman melalui aplikasi Jemo. Jemo itu bisa di-download melalui Play Store. Betul. Jadi untuk yang saldonya di bawah 10 juta sambil duduk manis dengerin radio bisa langsung ngeklaim di sana. Tidak perlu pakai upload, yang penting datanya semua sudah sama dengan identitasnya. Gitu. Dan itu pun langsung masuk ya. Besok hari ini proses, besok sudah ada di rekeningnya. Langsung Mas Ivan cek atau install aplikasi Jemo sekarang juga. Ini kayaknya banyak banget ini klaimnya nih. Saya lihat tadi kalau ini apa ya. Tapi kalau untuk klaim kematian memang harus ke kantor karena membahas waris. Tapi kalau untuk tabungan itu jadi channelnya bisa buka Lapak Asik, Lapak Asik di BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi Jimo tadi. Jadi Jimo tadi nggak perlu ke kantor, sambil ngerokok di warung kopi juga bisa klaim BPJS Ketenagakerjaan itu. Betul. Ini ada juga Elvira, udah kerja 7 tahun dan kemarin sempat resign karena mau fokus ngurus bisnis sendiri. Apakah BPJS Ketenagakerjaan mau saya lanjutkan pribadi atau bagaimana pengurusannya? Terima kasih. Nggak mau diambil ini kayaknya Bu, karena uangnya masih banyak kayaknya nih. Karena mau jadi pengusaha. Ini gimana nih mekanisme untuk yang udah resign, kemudian BPJS yang kemarin di cover sama kantor, kemudian kantor udah cut, mau sendiri, apakah juga bisa? Bisa sekali Mas. Jadi Mbak Vira tadi kalau dia kemarin sudah resign ya, artinya di situ tabungannya bisa diambil ya, sebenarnya udah bisa diambil atau dilanjutkan saja. Kalau misalnya dia bekerja sekarang punya karyawan, berarti Mbak Vira bisa mendaftarkan dirinya dan karyawannya, kemudian saldo yang di perusahaan lama bisa dilanjutkan. Ya, jadi nanti pengembangannya nggak dari 0 rupiah lagi, dari saldo terakhirnya. Jadi pengembangannya malah jadi lebih bagus. Malah justru Mbak Vira ngebayarin, mengentaskan masyarakat yang lain ya. Keren sekali. Kemudian ini yang udah masuk di Instagram kita juga sapa. Yang pertama ada @vina Prilly. Habis pencairan terus sama tempat kerja baru nggak di cover BPJS TK, apa seharusnya tetap lanjut BPJS TK mandiri? Sama tempat kerjanya dulu tidak didaftarkan ya? Ini kayaknya malah dulu didaftarkan sama tempat kerja baru nggak di cover, berarti yang sekarang tuh enggak. Kalau di tempat yang baru tidak didaftarkan, wah ini pengusahanya harus di. Dia tanya dulu ke temannya, apakah perusahaan di tempat kerja sekarang itu terdaftar nggak sebagai peserta. Kalau belum, dia punya kewajiban untuk melaporkan ini, terutama ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Wah, ini takutnya kenapa-kenapa ini nggak ada yang nanggung nih. Ya, dipastikan dulu aja memang
hanya dianya yang belum didaftarkan atau memang seluruh karyawan oleh perusahaan belum didaftarkan. Bisa jadi perusahaannya memang nggak tahu. Kalau perusahaannya nggak tahu, nanti disampaikan aja supaya bisa koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau perusahaannya yang nggak mau, nah ini dia. Bisa aja cari yang mau mengcover ya, kayaknya. Apa nih Mas Iqbal, masukan juga bagi kawan-kawan kita, kawan-kawan kita yang bekerja, kalau misalnya perusahaan tidak mau mendaftarkan di program BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan program wajib nih. Betul. Ada sanksi pidananya itu. Jadi jangan takut bahwa rekan-rekan milenial lah yang bekerja itu perusahaan nggak nanggung, nggak masukkan gitu, terjadi kesalahan kerja, laporkan saja. Pihak kepolisian atau Naker itu menerima laporannya. Nanti dihitung berdasarkan hitungan BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini hati-hati juga sama pemberi kerja nih. Bahwa yang sifatnya satu orang dia bisa tanggung, yang sifatnya rame-rame, misalnya disuruh berangkat ke ada kegiatan, kecelakaan kerja meninggal semua, ini agak pusing. Itulah gunanya program ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari @Rafia ZHR. Pencairan kalau keluar tanpa surat keterangan dilayani nggak tuh? Kebetulan habis cabut kerja karena udah nggak tahan sama kantor lama yang penuh orang-orang toksik. Ini kayak langsung cabut nih, nggak pakai pamit-pamit nih Bu. Ini gimana Bu mekanismenya? Ya, untuk pengajuan klaim dengan tadi saya sempat nyebut Permenaker nomor 4 ya. Nomor 4 tahun 2022 itu juga selain untuk menyimpulkan persyaratan ya, juga ada simplifikasi untuk persyaratan. Jadi untuk persyaratan untuk pengurusan jaminan hari tua itu sekarang syaratnya yang penting ada kartu, kemudian ada IKTP. Itu sudah bisa untuk mengajukan klaim jaminan hari tua. Nah itu tadi Mbaknya install Jimo aja ya Mbak ya. Ya kembali lagi ke situ. Oke, udah lah ya. Nggak apa-apa, nggak dianggap karyawan sama kantor lama yang sudah install aplikasi Jimo aja. Ini buat Mbak Rafia ZHR. Jimonya JMO gitu Mas Iqbal. JMO. Aplikasi di Play Store nanti JMO. Ini berarti App Store sama Play Store udah ada semuanya ya? Sudah ada. Oke, baik. Oke, ini nggak kerasa udah 1 jam nih Pak digempur sama sahabat Tidar, dan kita juga udah terbrainwash lagi bahwasannya apapun pekerjaannya, selagi kita bekerja mau upah sendiri, semuanya itu bisa terjadi. Dan salah satu cara untuk membuat kita nyaman dalam bekerja, tidak bingung ketika terjadi apa-apa, memang BPJS Tenaga Kerja yang sudah siap untuk mengcover kita semua. Sebelum pamit, mungkin Pak Budi, Ibu Rosa, ada yang mau disampaikan pesan-pesan untuk sahabat Tidar Pak? Oke, yang pertama kami terima kasih sama Radio Tidar yang udah diundang Mas Iqbal sama tim di sini. Yang kedua, kami berharap dengan bantuan dari program ini, khususnya untuk pekerja sektor bukan menerima upah, itu bisa mengcover dirinya sendiri gitu. Jangan terlambat. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan datanya itu setelah habis siaran besok-besoknya udah pada ngantri tuh masuk jadi peserta. Jadi nanti tidak ada lagi. Program kami ini program solusi kalau mendekatkan mengentaskan program pemerintah di program kemiskinan. Betul. Karena kan manfaat yang diterima ahli waris itu bisa menimbulkan pelaku-pelaku dari ekonomi baru. Jadi dia tidak tergantung sama keluarga dan pemerintah daerah. Ada harga diri lah sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya harap itu. Untuk Ibu Rosa, bagian peserta nih. Iya, baik. Saya juga terima kasih sekali hari ini bisa diundang. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi Mas. Boleh, Bu. Kita bisa ulas lagi lebih detail. Nanti Bu Dewi sudah siap. Sudah siap. Ya. Ya, mungkin saya mau nge-share aja nanti sahabat-sahabat Tidar yang butuh informasi lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0899 43 40 403. Ya, nanti kita akan memuaskan lah rasa penasarannya, mungkin belum bisa tersampaikan di acara hari ini. Oke, atau bisa langsung cek Instagram aja ya, bisa di @BPJS Ketenagakerjaan, atau sekali lagi call centernya di 0899 4340 403.
Betul ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Budi Pramono, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Magelang, dan juga Ibu Rosalina Agustin, Ya, terima kasih Mas. Kepala Bidang Kepesertaan. Ditunggu main-mainnya ke Radio Tidar untuk mencerahkan kita semuanya. Dan demikian sahabat Tidar Morning Interview sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan Perlindungan Pekerja Informal. Saya Iqbal undur diri, Suara Adita Karya. Radio Tidar, sampai jumpa. 4,3 FM Radio